Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya selaku host Muhammad Domus Arjuna akan membawakan podcast dengan tema kenapa negara bisa keluar dari organisasi internasional. Sebelum itu akan saya perkenalkan kepada narasumber yang hadir kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Rahman Haidudin. Halo semuanya, nama saya Rizky Hendina Sinulinga. Halo semuanya, nama saya Muhammad Alwari Distio. Nah guys, pada kesempatan kali ini sebenarnya tema kita nih sangat menarik nih guys ya. Serius. Jujur karena Tiap hari kita hampir belajar ini juga nih. iya, benar. Karena di perguruan kita sering banget materi kayak Pasti, gini kan pasti. pasti kan. Kenapa gitu kan? Negara bisa keluar dari organisasi internasional. Sebelum itu nih, organisasi itu apa dulu sih? Organisasi gitu loh. Sebenarnya organisasi itu kan merupakan suatu kelompok gitu. Mau itu berbentuknya suatu perorangan atau misalkan kalau organisasi internasional kan suatu negara gitu. Kalau misalkan organisasi itu ya sebenarnya tujuannya juga untuk memiliki kesepakatan yang sama gitu. Yang pastinya itu juga tujuan yang pasti baik, yang jelas juga tujuannya untuk arah yang mana. Kayak berarti organisasi itu dalam skala internasional itu ada berarti ya? Ada. Tapi mungkin saya nambahin dikit apa yang dibilang Mas Rizky tadi itu. Jadi ketika suatu negara itu masuk organisasi, itu peraturan atau ketentuan yang ada di dalam organisasi itu harus diikuti bagi semua negara yang masuk dalam organisasi itu. Jadi berarti organisasi internasional itu ada peraturan masing-masing ya? Jadi nggak bisa sembarangan ya? Jadi negara-negara yang pernah masuk itu udah harus siap dalam peraturan kebijakan-kebijakan. Iya benar. Nah, ada satu lagi. Nah, Apa? meskipun dia harus udah mengikuti peraturannya, katakanlah nanti dia pengen keluar nih, karena udah bergabung dia pengen keluar karena awalnya udah gabung dan mereka nggak harus terpatok harus berada di sana gitu. Jadi mereka bisa juga keluar, tapi ada satu syarat, tentunya juga ada prosedurnya kalau mau keluar dari organisasi internasional itu. Jadi negara itu bisa keluar masuk gitu loh. Bisa. Tapi nggak bisa sembarangan ya? Iya, Sembarangan. betul. Nggak bisa sembarangan Ada ya? hukumnya juga. Iya benar. Pasti sih karena kan ada peraturan-peraturan yang dibuat sama organisasi itu kan. Kayak ada contohnya tuh kan ada kayak PBB gitu kan, PBB, WHO, ASEAN gitu kan. Tapi kalau ASEAN di Asia gitu. Iya. Nah, alasannya apa sih sebenarnya? Tadi kan ada alasannya tuh kalau mau keluar. Alasannya emang apa? Alasan dia bisa keluar dari organisasi itu apa ya? Apa beda-beda gitu setiap organisasi itu? Beda-beda. Kalau menurut saya, jadi ada perbedaan kepentingan nasional lah dalamnya. Jadi Kepentingan nasional. Iya. Antara negara sama negara lain yang bisa enggak organisasi itu. sama kayak contohnya negara ini punya kebijakan yang seharusnya begini, tapi ketika dia masuk ke organisasi internasional ini, kebijakan itu bisa dipakai lagi. Oh, nggak selaras. Nggak selaras. Nggak selaras. Iya, Nggak makanya selaras berarti ya. ada kemungkinan buat keluar dari organisasi itu tersebut karena ya mungkin merasa nggak nyaman karena kebijakan yang telah diatur di negara dia malah diatur di dalam organisasi itu juga. Berarti negara itu nggak bisa asal putar lompat ya bahasa kita ya. Nggak bisa putar lompat. Nggak bisa semena-mena malah kan. Iya, benar. Ya, sebenarnya jadi alasan lainnya gitu. Ada lagi. Ada lagi. Sebenarnya alasannya banyak banget mas. Ah. Karena itu tergantung perspektif negara masing-masing. Hmm. Sebenarnya kalau menurut saya alasan itu sebenarnya suatu organisasi itu kan kalau memang kita mau menjalankan itu kan harus sesuai dengan prosedur, peraturan segala macam. Nah kalau memang mau keluar itu karena ya mungkin kalau suatu organisasi kan skalanya udah besar gitu. Yang dimana ini udah organisasi internasional, pasti skalanya udah besar. Jadi nggak puas kan dalam Betul. Jadi kayak apa ya? Dia tuh banyak banget kayak misalkan dia tuh berekspektasi kalau misalkan di negara itu ya negara itu masuk ke suatu organisasi internasional itu maksudnya PBB, dia merasa kayak nggak puas, nggak selaras lah gitu kata Mas Rehan. Nggak selaras. Ya nggak selaras. Dasar gitu juga bisa. Ya, dan nggak puas juga pun dengan Nggak puas ya? nggak puas dengan adanya
nggak sesuai lah sebenarnya Nggak puas sama kebijakannya Ya, organisasi itu. iya. maksudnya ya. Karena mengganggu kepentingan negaranya sendiri. Oh, bisa mengganggu Iya, juga bisa ya? mengganggu, iya. Karena kan mau gimana pun juga negara itu kan harus mengikuti aturan-aturan prosedur dengan PBB itu misalkan gitu loh organisasi internasional. Benar. Tadi Mas Rizky bilang tuh ada prosedurnya kalau mau keluar tuh. Ada Berarti ada caranya gitu, nggak bisa. Ada, Mas. Kalau mau keluar gitu. nggak bisa mas Bisa. karena kan ada prosedur. Nah, prosedurnya gimana tuh? Kalau bisa dijelaskan gitu loh. Nah, mungkin dari saya ya prosedurnya. Jadi ya apa namanya, kalau di organisasi internasional itu kalau misalnya emang pengen keluar, jadi ya langkah pertamanya ini negara yang di situ yang pengen keluar ini harus dicek dulu piagam atau traktat organisasinya gitu. Nah, di situ tuh dijelasin boleh nggaknya keluar dan gimana caranya. Ya, seperti contoh yang udah kita tahu lah, mungkin Uni Eropa punya pasal 50 traktat di Lisbon yang ngatur bahwasanya langkah-langkah kalau mau dia keluar dari organisasi internasional gitu. Tapi uniknya tuh PBB tuh sebenarnya nggak punya aturan yang pasti lah tentang Yang kalau mengikat gitu. yang mengikat tuh nggak ada Tentang syarat keluar Ya, ya. jadi kalau negara mau keluar tuh itu belum jelas prosedurnya gimana, langkah-langkah apa yang harus diambil kalau negara ini mau keluar dari situ. Di PBB Di ya. PBB itu belum jelas banget. Jadi kalau mau keluar itu belum ada prosedurnya gitu. Udah ada tapi Ah. mungkin prosedur yang tertera di PBB itu mungkin masih belum jelas dan mesti yang mungkin kurang mudah dipahami lah sama negara-negara ini. Tapi PBB itu udah keluar masuk ya. Ada yang belum masuk. Ada yang keluar masuk soalnya. Indonesia pun pernah mas keluar dari PBB. Oh gitu ya. Sebenarnya langkah-langkah buat keluar itu kan banyak mas. Hmm. Itu sebenarnya langkah-langkahnya itu ya udah gitu karena sebenarnya tadi kan kita kan ngambil kasus PBB. Hmm. PBB itu kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Rehan kalau dia nggak ada aturan yang jelas gitu. Mungkin ada, cuman masih banyak banget celah, masih banyak banget kekosongan-kekosongan ya. Iya. Bisa dibuat kayak akan semacam akal-akalan oleh negara itu. Hmm. Nah kita kan ada PBB gitu. Tapi di PBB ini juga kalau emang negara mau keluar, negara itu harus mengirim pemberitahuan secara resmi ke organisasi. Kayak contoh misalkan suatu statement atau suatu press release lah bisa dibilang, suatu pengumuman gitu mas. Tapi selain itu juga negara juga kalau secara formal ya, negara juga harus ke dewan-dewan yang ada di PBB itu. Sepengetahuan saya itu PBB itu pasti ada dewan-dewannya, mengurus kayak sekretaris, secara kayak formal dengan surat-surat gitu loh mas. Jadi kalau emang negara itu mau keluar, ya harus melewati dewan-dewan itu dulu gitu, sesuai dengan prosedur-prosedurnya gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin juga tuh. Tadi bahwa syarat-syarat mau keluar tuh harus lapor ke dewan-dewan yang ada di PBB contohnya. Ya. Terus yang saya tahu juga itu ada masa tunggunya mas. Ya. Jadi kayak setelah negara minta persetujuan lah ke dewan-dewan itu ada masa tunggunya. Kayak di PBB itu 1 tahun atau berapa tahun gitu untuk nunggu kayak dipersilahkan keluar lah gitu. Mungkin saya tambahin dikit. Jadi sebelum negara-negara itu keluar dari organisasi tersebut dari PBB lah, negara itu harus menyelesaikan tugas-tugasnya dulu yang telah dikasih dari PBB misalnya. Negara ini kita kayak di BEM aja lah, kayak di organisasi kampus kita sedang ada proker, itu kita nggak boleh langsung keluar nih. Kita harus selesai proker kita dulu, baru kita bisa keluar. Oh, jadi kalau mau keluar nih, itu masih ada tugas gitu. Itu nggak boleh. Harus selesai dulu Harus tugasnya. selesai. Ya selesai kewajibannya dulu. Ah, Sebelum iya. ada organisasi internasional. Baru dipersilahkan terus ada masa tunggunya itu. Iya. betul. Nah, kali ini nih kita masuk ke studi kasus ya mas. Oke. Contoh-contoh nih. Oke. Ini saya yakin ada nih beberapa contoh 1, 2, 3, 4, 5 itu ada pasti bahasanya yang contoh-contoh negara yang keluar. Mas tahu nggak sih contohnya? Mungkin kita tahu mas contoh-contoh kasus tersebut, tapi mungkin nggak sepanjang bisa kita jelasin lah, karena kita mungkin nggak terlalu mendalami lah dalam kasus itu. Oke. Kalau sepengetahuan saya ya, ada kasus di mana itu antara Brexit sama Inggris mas. Brexit. Ya, Brexit sama Inggris. Itu keluar dari Uni Eropa kalau nggak salah. Brexit Brexit atau bola bukan? Bukan mas, Bukan. negara ini negara. Bukan. Brexit negara mas. Nah Inggris juga yang keluar Brexit atau Inggris?
Ini tuh ini mas, semacam apa ya, konflik mas. Jadi tahun saya itu ada Brexit di Inggris gitu mas, Inggris lah. Inggris keluar dari Uni Eropa. Oh, Gitu. Brexit itu nama kotanya. Ya. Oke. Itu pada tahun itu tuh seingat saya pada tahun 2016. 2016. Ya, itu karena tuh referendum mereka itu menunjukkan kalau 50% lebih lah, 50% lebih itu rakyat Inggris ingin negaranya itu keluar dari organisasi itu. Karena apa ya, mereka tuh sebenarnya kasus dia karena kenapa keluar itu saya juga kurang mendalami gitu. Tapi sebenarnya proses ini lama. Dia kan ingin keluar itu tahun 2016. Tapi dia baru keluar itu di tahun 2020. Karena rakyatnya ngedesak mas agar Inggris itu keluar. Saya kalau secara alasannya saya kurang tahu, cuman yang benar pasti kayak yang mungkin rakyatnya juga udah ngerasa kayak negaranya seharusnya nggak gini loh. Oh, jadi setelah Inggris masuk ke Uni Eropa itu ada perubahan lah ya, Ya. yang merasa di masyarakat Ya. itu yang dialami sama negaranya gitu ya, mungkin ya. Yang udah kita bahas tadi juga kayak ya pasti kan sebuah negara nggak selamanya cocok gitu dengan organisasi itu. Gitu. Jadi kayak merasa rakyat itu juga merasa nggak cocok kalau negara itu masuk organisasi tersebut. Itu mas. Mungkin Mas Ren mau Ada, kalau saya mungkin yang pernah saya dengar di berita mungkin atau saya pernah baca kalau nggak salah, ada tuh kita kayak di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya, pada saat itu tuh tahun 2017 lah kalau nggak salah. 2017. Ya, mereka itu keluar dari UNESCO. Dari UNESCO. UNESCO. Oh. Karena Amerika Serikat ini merasa kalau UNESCO ini adalah lembaga yang terlalu memihak lah kepada Israel. Oh gitu. Ya. Ngaruh juga berarti ya pihak-pihak ini itu. Tapi fun fact-nya tuh Amerika Serikat tuh pernah keluar sebelum itu dari 2017 tuh. Sebelum itu mereka pernah keluar juga pada tahun 1944 kalau nggak salah. Dari UNESCO. Dari UNESCO juga. Kita masuk lagi. Tapi balik lagi. Terus ini keluar lagi. Tapi balik lagi tahun 2023. Kemudian 2017 keluar lagi mereka. Keluar lagi dia. Ya. Ini doyan ya, Amerika Serikat doyan ya, doyan nih dia, Doyan, ya. doyan keluar masuk ya, itu kan repot padahal Benar. Persoalan banyak Iya. juga. Mungkin karena negara mereka juga ngerasa negara yang Iya. maju lah ya. Nah. Jadi mereka bisa seenak-enaknya lah. Ya, apalagi dia juga dewan di PBB. Benar. Ambar Asia Di Bogor. Oh. Nah, kalau dari saya sih, ya tadi saya ngelanjutin contoh dari Indonesia. Nah, Indonesia ini juga pernah keluar dari PBB Oh, tahun gitu. 1965. Sebenarnya sih kalau alasannya, jadi emang waktu tahun 1965 itu kan emang ada konflik politik antara Indonesia dan Malaysia kan. Iya. Ya Indonesia ini ngerasa tapi karena PBB ini condong dominan ngedukung Malaysia gitu. Oh iya. Pada masa zaman Presiden Soekarno. Iya kalau nggak salah. betul. Masih Soekarno ya? Soekarno. Jadi waktu itu ya pas lagi konflik-konflik lah yang ada apa operasi Trikora itu. Itu PBB condong Malaysia ya? Ya, iya. Alasannya Akhirnya ya. alasannya Indonesia kuat. Di mana kan ya sebenarnya kalau emang yang ada masalah Indonesia Malaysia kan yang Indonesia kan mereka berdua Iya. gitu. betul. Ya seharusnya kan kalau PBB di sini ya nggak boleh bercampur gitu loh. Iya. Nggak boleh berat sebelah gitu loh. Ya Nggak boleh pihak lah. menjadi mediator mungkin. Iya. Mungkin itu Jadi bisa. Campur Mediator. tidak harus. Karena Pasti kecampur. Iya. Tapi sebagai mediator nggak boleh condong Ya kanan kiri. boleh netral. mendukung ya. Iya, netral. netral. Dia nggak boleh mendukung Malaysia, nggak boleh mendukung Indonesia gitu loh. Berarti di dalam kasus ini terang-terangan nih condong ke Malaysia. Nah, cuman tahun 1966 ini ya Indonesia balik lagi, nggak lama sih, cuma setahun doang. Satu tahun Balik balik lagi lagi. ke PBB gitu. Beda juga mas. Nggak prosedurnya juga. Itu dia kayaknya sementara nih. Iya. Nah, dia keluar sementara, bukan keluar terus masuk lagi, keluar sementara labelnya. Bisa. Dia baca-baca itu dia keluar sementara. Ya. Pas balik lagi ya udah prosedurnya nggak panjang-panjang banget pas dia balik lagi ke PBB, pas Indonesia balik ke PBB. Oh, oke. Sebenarnya juga PBB mungkin berat juga kalau melepas Indonesia begitu aja. Aduh. Sekarang kan Indonesia kan negara yang bagus. Nggak tahu ya kalau cukup beranak mana dia. Ya. Tapi dulu itu kan. Dulu. Kalau sekarang oke. Emang kita belum lahir gitu. Iya. Oke. Nah, ini udah diem
terakhir nih, maksudnya kesimpulan nih ya. Yang saya dapat nih dari podcast tema kita kali ini nih, kayak menurut saya lumayan rumit. Mau keluar gitu kan, mau keluar nih kan, masuk, tapi mau keluar lagi gitu kan, Ya. kayak ngapain gitu kan. Tapi ya, balik lagi tadi mau keluar itu kan ada kepentingan negara sendiri gitu kan, ya kan. Ada kepentingan sendiri, terus juga kayak makanya mungkin dipersulit gitu, membuat males gitu ya. Jadi kayak udah masuk gitu kan, ya udah stay aja gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau negara ada kepentingan yang digaulkan lah buat negaranya, Ya, kan yang macam juga. Ya karena ya berbeda negara kan beda-beda kepentingan, Iya, beda-beda, iya. ya beda lah apa yang dia maksud dari negara tersebut. Itu maksud. Mungkin segitu aja dari tema podcast kita kali ini. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.